Oke, semuanya perhatian. Dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di Senin pagi yang sejuk ini ya. Semuanya apa kabar? Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali dengan baca doa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Baiklah, semuanya bawa HP. Jadi HP itu coba dengar dulu. Boleh kalian gunakan kalau udah ada instruksi dari ibu. Jadi sekarang simak dulu, apalagi yang main game. Ya, kalau mau main game di luar aja. Oke, nanti sama lagi main gamenya. Sekarang kita belajar dulu. Nah, sebelum kita mulai kuisis, ibu mau tanya yang tidak tadi berapa orang atau mau buka pesan lagi? Abdul hadir? Arifah? Bayu? Karisa? Dimas? Indah? Furkan? Ilhamna? Kesha Ramadhani? Tiara? Imam Rizky? Faris? Rufia Dara? Adekku? Muhammad Fatir? Muhammad Kabir? Muhammad siapa? Munah Putri? Nadim Salika? Najla? Naila? Oh, adik Anda? Putra Olia? Kesha Azura? Rafi? Raisa? Adekku? Rayyan? Raywan? Sama Fadia? Syifa? Teraya? Sekuraya mana? Fadia? Yuda? Zakia? Zalika? Ya hadir? Satu orang lagi sebelum mereka bareng. Ada surat? Ada. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemodelan sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Kalau minggu kemarin kita sudah pelajari cara mencarinya, ya, secara matematika. Sekarang pakai masalah konseptual atau masalah sehari-hari kita selesaikan dengan sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah menyelesaikan masalah konseptual yang SLTV, ya kan? Nah, ini kurang lebih sama, cuman kita pakai ketidaksamaan. Kalau kemarin persamaan linear tiga variabel, yang sekarang ketidaksamaan linear dua variabel. Jadi karena kita sudah pernah belajar tentang sistem ketidaksamaan linear dua variabel, ibu mau cek dulu kalian masih ingat nggak? Ya, coba yang masih ingat, sekarang keluarkan HP-nya semuanya. Keluarkan HP, kemudian join ke kuisis yang ada di depan layar.
Yang ada pakai coba dan 13 orang kelas ini kamu semua masih ingat Kak yang SPLDP bukan tentangnya dan kembali siapa yang pergi? Sudah ya? Udah mau kasih kamera, udah bisa kita mulai? Dewi, ini kan jawabnya sebisa kalian aja, yang tahu aja. Oke, jangan lagi ada yang bicara, silakan menjawab isinya. Mulai. Itu soal yang nggak ada waktu.
Otomatis dari apa itu?
Oke, nah yang lain tadi yang benar semua, ini nggak carinya atau tebak aja kalian? Berarti nanti ke depannya kita perbaiki waktunya ya. Nanti diambil bukan Oke, sekarang simpan lagi HP-nya. Silahkan disimpan lagi HP-nya. Perhatikan ke depan. Oke. Nah, coba semuanya perhatian. Simpan HP-nya. Kita masuk ke masalah kontekstual sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kemarin kita sudah pelajari. Di sini tujuan pembelajarannya setelah melihat tayangan slide, siswa dapat memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan tepat, dan setelah berdiskusi, kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel ke dalam masalah kontekstual dengan benar. Oke, di sini Bu ada satu masalah kontekstual. Seorang petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan lele dan ikan gurami. Kolam ikan lele memerlukan lahan 20 meter persegi, 20 meter kuadrat, dan kolam ikan gurami memerlukan lahan 40 meter persegi. Sedangkan lahan yang tersedia hanya 200 meter persegi. Setiap kolam ikan gurami menghasilkan keuntungan 10 juta rupiah, dan setiap kolam ikan lele itu menghasilkan keuntungan 6 juta rupiah. Yang disuruh tentukan, susunlah model matematika yang sesuai dengan permasalahan di atas dan berapakah keuntungan maksimal yang bisa diperoleh petani ikan tersebut. Oke, nah kalian udah pernah menjawab masalah kontekstual sistem pertidaksamaan linier tiga variabel, ya kan? Kemarin langkahnya apa dulu yang harus kita lakukan setelah kita lihat soal cerita? Iya, buat model matematika. Ini juga menggunakan cara yang sama. Kita ubah dulu dari soal ini, kita ubah ke model matematika sesuai yang ditanya. Oke, di sini ada misalannya. Kita misalkan kolam ikan lele kita misalkan dengan variabel x, boleh dengan variabel yang lain ya. Selain x ya boleh dengan yang lain. Kemudian kolam ikan gurami kita misalkan dengan y. Nah, kemudian supaya lebih mudah, kalian bentuk dalam tabel. Buat dalam tabel di sini yang di atas itu untuk jenis ikan dan kapasitasnya, yang di bawah berapa banyak kolam dan lahan yang tersedia. Nah, tadi ikan lele kita misalkan dengan x, ikan gurami kita misalkan dengan y. Katanya tadi mau dibuat berapa kolam tadi? Pak tanya 12. Makanya di situ kapasitasnya itu 12, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih dari 12 karena Pak Tani ini ingin membuat 12 kolam ikan.
meter X. Nah, kemudian untuk ikan gurami 40. Nah, makanya di sini 40 Y. Oke, berapa lahan yang tersedia? 400, nggak boleh lebih ya. Jadi kapasitasnya itu cuma sampai 400 meter persegi. Oke, nah dari tabel ini itu sudah dibuat persamaan pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Di mana pertidaksamaan yang pertama itu yang ini, yang kolamnya mau dibuat X tambah Y itu kurang dari sama dengan 12. Nah, kenapa pakai kurang dari? Saya tahu. Iya, karena tidak boleh lebih. Kalau kurang boleh nggak? Boleh. Atau sama dengan, ya, boleh sampai 12, nggak boleh lebih. Nah, yang kedua, pertidaksamaannya 20x ditambah 40y, pakai juga tanda kurang dari sama dengan 400 meter persegi. Nah, ini yang di bawah ini kenapa jadi kayak gitu? Kenapa jadi x tambah 2y kurang dari sama dengan sama-sama dibagi 2? Iya, betul, sama-sama dibagi 2 atau bahasanya disederhanakan. Jadi yang kita pakai yang ini ya, yang ini dan yang ini. Oke. Kemudian sudah dapat persamaannya, kan sudah jadi bentuk model matematika, ya kan? Kalau sudah jadi model matematika, itu gampang, tinggal kita ulang lagi cara mencari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di kuisis tadi itu ada suruh kalian menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan SPTLDP, ya kan? Yang pertama apa cara selesaikannya? Oke, buat itu jadi persamaan. Kemudian cari terus tentukan di HP-nya. Nah, itu secara garis besarnya kayak itu. Gak banyak kan? Oke. Ini pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua. Ya, di sini ibu nggak ubah lagi jadi persamaan karena kalian sudah tahu. Langsung aja di tabel ini. Yang pertama, kalau x-nya 0, maka y-nya jadi 12. Ini masih enggak cara-caranya? Sama seperti yang kawan kalian cari tadi. Kita misalkan x0, masukkan ke persamaan ini. Ini x-nya 0, ya kan? Nggak usah tulis lagi ya? Perlu? Nggak usah. Oke. Yang persamaan ini, ya. Kalau x-nya 0, otomatis y-nya kan jadi 12. Makanya di sini 0,12. Yang kedua, kita misalkan y-nya yang 0. Nah, masukkan di sini. Kalau y-nya 0, yang jadi 12 itu x-nya. Makanya di sini dibunya 12,0. Oke. Nah, itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita menggunakan cara yang sama. Ya, pertidaksamaan ini kita misalkan x dulu yang 0. Kalau x-nya 0, masukkan ke sini, dapat y-nya 10. Ini bisa kalian cari sendiri ya. Oke, maka titiknya 0,10. Yang kedua, y-nya yang 0. Masukkan juga ke pertidaksamaan, maka didapat x-nya 20. Semoga kalian masih ingat cara-caranya ya. Untuk tidak ada di sini. Nah, kalau ada yang catat di pertemuan sebelumnya juga ada di sini. Oke, dapatlah 4 titik. Kan? 1, 2, 3, 4. Terus yang lain lagi titiknya dibuat ke dalam bentuk grafik. Oke, bagus. Nah, di sini udah ada grafiknya. Kemarin ibu pernah suruh kalian buat grafik pakai apa? Medway. Oke, pakai Medway. Masih ingat cara pakainya? Lupa? Ya. Kau Pak nanti ibu ingatkan lagi. Pokoknya coba lihat dulu. Ini ibu cari di Medway, ya. Di Medway mungkin kecil ya, tapi nanti kalau di HP masing-masing bisa kalian perbesar. Oke, jadi di sini itu ada 4 titik yang sudah kita cari tadi. Ya, yang pertama ini apa? 0,12, 12,0. Kalau 0,12 gimana? Ini ya. 0,12 tadi. Oke. Satu lagi di sini. Nah, ini garis untuk pertidaksamaan yang x tambah y kurang dari 12. Yang ini untuk pertidaksamaan 2. Berarti tadi titiknya apa? 0,10, 20,0. Ya, ini 0,20,0. Ini 0,10. Pertidaksamaan
Nah, ini dia. Lihat tanda yang terakhir dua-duanya. Ya. Ada dua garis. Ya. Nah, kalau di headway itu daerah penyelesaiannya yang terakhir dua-duanya. Yang terakhir, bukan yang bersih. Ya. Di sini ada garis yang merah itu terakhir ke bawah. Ya kan? Nampak kan? Nampak. Yang biru. Oh iya. Kenapa yang ke bawah dua-duanya? Karena pakai tanda kurang dari sama dengan. Jadi daerahnya itu yang ini. Dari sini ke sini ke sini dan ke bawah. Oke, paham sejauh ini? Ada pertanyaan? Dari cari titik potong sampai menentukan grafik, ada pertanyaan? Atau udah paham? Apa? Kalau gambar sendiri bisa juga kayak gini. Bisa nanti hasilnya yang daerah lingkungannya yang dua-duanya terakhir. Ini apanya sama aja. Di HP-nya pokoknya yang di bawah ini semua. Kalau ini kan merah, ini kan biru. Ini yang gede semua di bawah. Oh itu iya. Enggak. Ini untuk menentukan maksimumnya nanti. Ya, sampai tadi kan bawah. Oke, kita lanjut. Pertanyaan pertama terjawab ya. Model matematikanya yang ini. Ya, yang kedua untuk mencari berapakah keuntungan maksimal yang diperoleh oleh petani ikan tersebut, itu kita bisa pakai ini. Pakai fungsi objektifnya. Jadi kenapa hasilnya kita? Kenapa hasil kita? Karena tadi pemisahan keuntungan ikan lele yang X tadi lele apa berani? Lele. Keuntungan lele itu katanya 6 juta. Makanya kita buat 6 juta X. Ditambah keuntungan si kurangi berapa? 1 juta. Kemudian kita cari titik pojoknya. Nah, titik pojok ini pilihannya. Titik pojok itu ada 3. Coba lihat dulu. Coba lihat di sini. Nah, di sini itu dan mulai dari sini kemudian ya. Titik pojok potongan ini 1, 2, 3. Nah, kalau yang ini tadi berapa titiknya? Ini berapa tadi titiknya? 12. Kalau yang ini berapa? 10. Ya, 0,1. Ya. Nah, di sini itu bisa kita lihat dari grafik. Dari grafik kira-kira ini berapa nih angkanya? Nah, kalau kita tebak-tebak kayak gitu kan nggak bagus, ya kan? Jadi kita lihat ini aja. Pakai yang ini tadi itu kita perbesar. Ya, perbesar lagi. Perpotongan ininya di mana? Nah, di mana? Ini berapa nih? 8. Y-nya 8. Oke. 8. X-nya berapa? 4. Berarti 4,8. Makanya di sini di PPT Ibu itu dibuatnya 4,8. Nah, itu ya. Cara lihat titik pojok. Titik pojok. Oke. Titik pojoknya ada 3. 0,12, 4,8 dan 10,0. Ya. Oke. Udah, sampai sini
paham dulu konsepnya. Ya, kalau di situ, makanya kita pakai midway itu lebih. Kalau ini berarti sekitar 2,5,2. Ini ya 1, 2, 3. Ya, oke, paham ya? Udah dapat ini pojok, sekarang kita masukkan ke fungsi yang tadi, fungsi yang ini. Jadi di pojoknya ada 3, 1, 2, 3. Masukkan x-nya, masukkan 0 karena 0,12. Oke, x0 ini 12, dapatlah 120. Oke, ini yang pertama. Masukkan di pojok yang kedua, 4,8. Masukkan x yang 4, y-nya 8. Dapatnya berapa nih? 104 juta. Yang ketiga 10,0. X 10 y 0 dapatnya 60 juta. Karena tadi yang ditanya itu keuntungan maksimum, kita ambil angka yang paling besar. Itu dapatnya 120 juta. Berarti keuntungan maksimal yang diperoleh oleh petani adalah 120 juta dengan membuat kolam gurami sebanyak 12 kolam. Kenapa cuma kolam gurami? Iya, gitu. Jadi yang bisa didapat si petani ini bisa dapat keuntungan 120 juta kalau dia membuat 12 kolam ikan gurami itu. Gimana, paham? Insya Allah ya. Oke, dia bisa mendapat keuntungan maksimal itu kalau dia bisa buat 12 kolam ikan gurami. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ada? Kalau ada, kita mau buat kelompok. Oke? Kalau di sini oke, lihat lagi. Kita ajak lagi. Kita bagi berapa kelompok? 5 apa 7? 5 tidak ada pelajaran yang 5 ekor. Nggak bisa bagi, kita bagi jadi kelompok. Jadi 5 ya? 5. Satu kelompok. Dalam waktu 3 menit silahkan
Semua sudah dapat? Silakan diisi anggota kelompoknya. Yang tidak hadir kalau isi namanya boleh juga. Nah, kemudian di sini ada permasalahan konflik uang. Silakan dibaca, dianalisis, diamati, kemudian selesaikan. Di sini sudah ada kalimatnya. Kalian tinggal menyelesaikannya aja. Oke, kalau ada yang tidak paham, boleh tanya ke ibu. Paham ya? Cara kerjanya? Oke, silakan bekerja. Akan sini gambarnya biar lebih cepat. Atau lihat Gasiola masih kena darah ini. sama dia mungkin juga. Oh ini ada soal lagi? Kenapa nggak nyanyi Pak? Oh ya, soal. Ibu. Berarti 12.000 tuh di uang. Ini juga di uang. Beratnya di bawahnya di sini. Beratnya ambil ini 12 membeli tepung terigu harga 1 kilo, ya kan? Harga tepung terigu per kilo berarti 1 kilonya kan 12.000. Beratnya 12.000 itu untuk berat berapa? 1 kilo berarti di sini 1, di sini 1, atau di sini X, di sini Y, karena kan variabel, kita misalkan dengan variabel. Nah maksimalnya berapa yang maksimal yang bisa mengangkut 15, berarti di sini 15. Ya, nanti dari sini buat perbedaannya. Coba isi dulu.
Iya. Oh, nggak ada di sini. Kakak nggak simpan jawabannya. Habis. Habis 5. Oh, iya iya iya. Oh, iya, buat apa hari ini? Iya, buat. Yang lain, kalau udah dapat ketidaksamaannya, coba langsung cek di video. Jadi orangnya baginya pakai ini. Iya, tambah aja ini sebenarnya. Kayak tabel ibu tuh yang tadi tuh, coba lihat nih. Ya bu. Jadi ada orangnya berkoma jadi ya. Boleh video aja. Bagi 4 dari 18. Ya. Bagi 3 3 biji. Berapa?
nya. Sama saya buat sanggup membawa panir ada kecilnya banyak berapa kilogram di sebelah sana juga berkoma bagi berapa Bapak ada keluar Allah jelaskan secara langkah mencari jawaban dari siapa yang mau bersedia ada enggak kita undi boleh boleh
Keempat ya. Keempat. Sekarang ibu mau ada yang menjelaskan pada tadinya. Ya kan kalian nggak ada yang mau kita uji ya. Kita uji. Silakan nanti dari kelompok ini ada yang mewakili untuk menjelaskan cara mencarinya. Langkah-langkahnya. Oke, kita masukkan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti perwakilan yang paling atas itu silakan maju ke depan. Satu kelompok ya. Dan 1, 2, kelompok 2. Silakan pilih satu perwakilan atau rame-rame ya, majunya rame-rame. Nanti yang jelaskan satu orang atau gantian. Oke, silakan kelompok 2. Yang lain dengar dan perhatikan. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Tadi pertama jelaskan ya. Kamu paham pasti bisa. Kan agak susah. Semua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Yang lainnya. Presentasikan hasil di kelompok kami dengan anggota saya sendiri Abdul Zikri. Dari kelompok Jarak Mahfuz, dari Jarak Madani. Saya Muhammad Jafar dari kelas 7. Yang lain coba diam dulu ya. Yang besar ya. Tuti ingin membeli tepung terigu dan tepung panir kemasan 1 kilo. Harga tepung terigu 12.000 per kilo, harga tepung panir 15.000 per kilo. Sepeda motor yang ia gunakan hanya dapat mengangkut 15 kilo belanjaan. Berapa kilo yang dapat dibeli agar motor dapat mengangkut maksimal dan uang yang digunakan cukup. Yang pertama kita membuat permisalan. Yang besar dikit suaranya nak. Yang pertama kita memisalkan tepung terigu itu menjadi X, tepung panir itu menjadi Y. Jadi per kilonya satunya itu 12.000 untuk tepung terigu, tepung panirnya 1 kilo 14.000. Maksimal uang yang dibawa itu 240.000 dan berat maksimal yang bisa dibawa 15 kg. Terus Langkah kedua kita buat permodelan matematikanya. Yang pertama tuh persamaan yang pertama adalah 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 40. Persamaan yang kedua adalah x tambah y kurang dari sama dengan 15. Kemudian kita cari titik potong untuk yang pertama, persamaan yang pertama. Yang x-nya dapat 20,0, yang y-nya dapat 13,3. 0,13,3. Jadi x, y-nya sama dengan 20,13,3. Untuk titik potong yang tidak sama kedua, kita dari yang x-nya dapat 15,0, yang y-nya dapat 0,15. Jadi x, y-nya sama dengan 15,15. Lanjutkan untuk membuat grafiknya dari persamaan ya grafiknya. Oke, cara grafiknya pakai apa? Saya kasih gambar dulu.
cara cari grafiknya ini menggunakan aplikasi Netflix. Cara ini semuanya di bawah. Udah, terus Yang terakhir kita disuruh cari banyak belanjaan X dan Y yang dapat ditabung dan bisa dihitung juga dengan menggunakan konsep sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama 12.000 X tambah 18.000 Y sama dengan 240.000. Yang kedua 12.000 kali 5 tambah 18.000 kali 10 sama dengan 210.000. Itu 60.000 ditambah 140.000 sama dengan 240.000. Jadi 240.000 ini sama dengan sama yang ya sama memenuhi, ya kan? Berarti dapat X-nya berapa? X-nya Bisa dibawa sebanyak berapa? X tadi apa? 10.000. Banyak. Berarti 5 kilo gitu. Oke. Semuanya Iya. Ada pertanyaan? Coba tanya. apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang beda nggak jawabannya? Nggak ada, sama ya? Oke. Berapa tepung terigunya? Terigunya tadi maksimal 5 kilo. maksimal 5 kilo. Enggak, X-nya warnanya apa? Terigu. Y-nya semuanya. Karena kan ada dari di pojoknya kan yang ini. Kalian juga sama? Pakai titik pojok? Sama? Sama kan? Udah betul. Sama. Betul. Ya, kami itu Tepung panirnya Kami 10. ya, kami itu kalian salah. Ada yang jawab X-nya 5. Y-nya 10. Kebalik kesimpulannya. Ah, siapa menyimpul? Jawabannya benar, cuma kurang kompak aja. Enggak. Oh iya. Komunikasinya kurang. Nah, oke ya. Lanjut ya. Yang presentasi dari kelompok kami bila ada bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda kesimpulan. Nah, kira-kira soal yang kasih ini kalian bisa semua yang lagi-lagi ya? Kalau yang kasih soal satu boleh. Makanya betul harus bisa semua. Jangan cuma saling tahu ya. Ada yang kalian paham? Ada pertanyaan? Enggak. Ada hal yang harus diperbaiki ke depan? Tadi fisis ya? Fisis. Oke, kalau tentang mencari kelompoknya apa lagi yang harus dilakukan? Masih dong. Kelompoknya dari sendiri dulu. Makanya. Serahkan semuanya kepada yang di atas. Kamu dari sini Bu.
Oke, tutup ya. Semuanya. Nah, ibu-ibu tutup pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kesimpulan yang sudah kalian baca dari apa aja? Mengubah apa? Mengubah masalah perempuan ke sistem kerjasama ini yang langkah-langkahnya yang pertama apa tadi? Iya, terus apa lagi? Coba yang lain jangan di depan aja, yang di belakang apa aja kesimpulannya? Langkah-langkahnya tadi apa aja? Langkah-langkahnya pertama ubah menjadi model radikal. Terus apa lagi? Buat jadi terus apa lagi? Cari. Tadi yang tadi bilang tadi apa? Cari apa? Terus ini cari apa? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin dari sekian pertemuan kita tentang SPTLIV. Insya Allah minggu depan kita masuk materi tentang fungsi kuadrat. Ya, hari ini cukup sekian dulu. Lebih dan kurang